Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Senang sekali kali ini saya Monika Sepala bersama dengan Taman Budaya Provinsi Maluku kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam acara presentasi Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karya penulis lagu pop daerah Maluku dan menjadikan Taman Budaya Provinsi Maluku sebagai wadah pengembangan kreativitas seniman. Perlu kami informasikan juga bahwa Dewan Juri Lomba Menulis Lagu telah melakukan penilaian terhadap peserta-peserta yang memasukkan lagunya dan mendapatkan 6 besar sebagai finalis. Juga Dewan Juri telah menentukan peringkat-peringkat sejak tanggal 18 Oktober tahun 2021. Adapun kegiatan ini seluruhnya dibiayai dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baiklah seluruh pecinta seni dan budaya di mana saja Anda berada, presentasi Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021 saat ini akan menampilkan 6 penulis lagu yang tentunya telah dinilai oleh Dewan Juri beberapa waktu yang lalu sebagai finalis. Juga akan menampilkan penyanyi-penyanyi terkenal di daerah Maluku yang mempresentasikan karya penulis lagu masing-masing. Dewan Juri kita kali ini terdiri dari 3 orang yang tentunya mempunyai kemampuan di bidang mereka masing-masing dan telah begitu banyak karya-karya menarik yang telah dihasilkan oleh tangan diri mereka. Langsung saja kita kenalan dengan para Dewan Juri kita. Juri pertama sebagai ketua merangkap anggota ada Igor L. Sumamena, SSN. Juri kedua sebagai anggota Insinyur Roni Lopis, MSCF, dan juri ketiga sebagai anggota Dr. Andus S.A. Toisuta. Pemirsa yang berbahagia, mari nikmatilah acara presentasi Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021. Penulis lagu Ridwan Hayat, judul lagu Sapa Balai Batu, Batu Balai Dia. Penyanyi Willy Somakua. Selamat menikmati. Batu balai dia, jangka pala batu jang dong langgar sumpah, moyang-moyang janji par anak cucu, jaga akang bye-bye juae. Ada patah siwa, ada patah lima, beta nunusaku, beta siwa lima, bela gandong bungso ade deng kakak, satu darah satu tanpa gara. Maluku kaya negeri raja-raja.
satu tanpa garam. Maluku kaya negeri raja-raja, cengkedeng pala ciptakan sejarah. Jang sisa barang deng beta pung tanah, tanah pusaka anugerah Tuhan. Rasa sayangnya, sayang dilale, orang saudara mari baku sayangnya. Katong baku kele, maju manggurepe, dong cakalele, suseng bisa bele. Rasa-rasa sayangnya, sayang dilale, orang saudara mari baku sayangnya. Katong baku kele, maju manggurepe, dong cakalele, suseng bisa bele, dong cakalele, suseng bisa bele, dong cakalele, suseng bisa bele. Itulah tadi penampilan awal yang manis dari peserta nomor undian 1. Dan pemirsa, kita akan berlanjut untuk menyaksikan penampilan dengan peserta nomor undian 2. Penulis lagu Fresna Sopa Heluwakan, judul lagu Inga Bye Bye. Penyanyi duet Novalinda Kolibonso dan Marco Patiana Kota. Selamat menyaksikan. Jangan sampai tagai, jaga baik-baik, tak taring mama pun pasang.
Wow, duet suara pas yang tentunya menghibur kebersamaan kita kali ini. Luar biasa. Pemirsa, kita masih akan lanjut lagi untuk menikmati penampilan peserta dengan nomor urut 3, penulis lagu Helmi Tamtelan Gitu, judul lagu Munggai Sumandidi, penyanyi Ita Watimena. Selamat menyaksikan. Yes, terima kasih untuk penampilan dengan peserta nomor undian 3 tadi yang tentunya memberikan semangat baru untuk semua kita kali ini. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi untuk menyaksikan penampilan yang tak kalah luar biasa dari peserta dengan nomor undian 4. Penulis lagu Stani S. Latumahina, judul lagu Tiakur, penyanyi Stani S. Latumahina bersama grup tari dari Sanggar 15. Selamat menyaksikan.
Ti aku Keni ti na ulvedia Ti aku Itsuro muna otoma Ti aku Keni ti na ulvedia Ti aku Itsuro muna otoma Ti aku.
dari peserta nomor undian 5 yang tentu saja sampai pesannya kepada setiap kita yang mendengarkan di saat ini. Dan pemirsa, kita akan selanjutnya menikmati penampilan peserta nomor undian 6 yang merupakan peserta kita yang terakhir di kali ini, yakni penulis lagu Esaf Malioy, judul lagu Tanah Leluhur, penyanyi Yopi Pariyama. Kita saksikan penampilannya berikut ini. Leluhur di ujung timur, negeri asal nenek moyang, punya cerita masa lalu, jadi kenangan yang paling indah. Tanah yang subur di kaki gunung, dari bumi tumbuh harapan. Jaga titipan anak cucu bagi kehidupan di masa depan. Oh Maluku, tanah leluhur, tanah pusaka, hembusan angin lambaikan iur, suara tahuri mengalun sendu. Oh Maluku, tanah datuk-datuk, tanah putus pusar, deburan ombak irama tiba dendang, lajukan perahu bangun Maluku. Tanah yang subur di kaki gunung, dari bumi tumbuh harapan. Jaga titipan anak cucu bagi kehidupan di masa depan. Oh Maluku, tanah pusaka, hembusan angin lambaikan iur, suara tahuri mengalun sendu. Oh Maluku, tanah datuk-datuk, putus pusar, taburan ombak irama tiba dendang, lajukan perahu bangun Maluku. Oh tanah leluhur. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta terakhir kita dengan nomor urut 6 di saat ini. Sebuah penampilan yang sangat mempesona sebagai penutup kita di kebersamaan kali ini. Dan pemirsa, kini saatnya kita sudah berada pada momen yang kita nanti-nantikan bersama, yakni pengumuman Dewan Juri. Tapi sebelumnya kita akan ikuti bersama terlebih dahulu arahan dari ketiga Dewan
juri kita secara berturut-turut. Yang pertama, langsung saja kita panggilkan Insinyur Roni Lopis MSCF. Kami silakan. Oke, baik. Pertama-tama memberikan apresiasi kepada Taman Budaya ya, Provinsi Maluku yang sudah melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat baik sekali untuk mengembangkan budaya musik ini, terutama karena mengangkat lagu-lagu pop daerah, dan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada 6 orang pencipta lagu yang hebat-hebat, karya-karya luar biasa dari teman-teman ini sudah menunjukkan sebuah kapasitas dan integritas yang tinggi untuk membangun musik, terutama dari Maluku lewat kegiatan ini. Mungkin saran dari beta itu adalah coba sekali-sekali bermain keluar dari zona nyaman, jadi membuat tindakan-tindakan yang spektakuler, baik dalam proses penciptaan maupun juga sampai kepada seni pertunjukan, sehingga ada tindakan-tindakan kreativitas di situ, ada tindakan-tindakan inovasi dalam mengelola sebuah lagu dan memproduksi sebuah karya cipta. Tapi secara umum sangat baik dan memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga kegiatan-kegiatan ini terus berlangsung untuk menampilkan lebih banyak lagi pencipta-pencipta dari Maluku, dari Kota Ambon, dan apa yang diputuskan oleh Dewan Juri, saya kira itu seperti bisa menilai, tapi pada dasarnya ke-6 ini punya lagu yang bagus, semoga bisa lebih berkembang lagi. Demikian, host. Baik, terima kasih Dewan Juri kita yang pertama, Roni Lopis MSCF. Dan selanjutnya pemirsa, kita dengarkan bersama arahan Dewan Juri yang kedua. Dr. Andus Semi Toisuta, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan tabea. Tabea. Saya dan teman-teman juri, Bung Igor dan Bung Roni, sejak awal memang mengagumi karya-karya dari para seniman musik dari daerah Maluku yang secara sportif mengikuti lomba yang dilakukan oleh Taman Budaya ini. Saya seringkali lebih akrab menyebutkannya dengan lomba cipta, tapi ya Taman Budaya sudah menggunakan brand baru, yaitu lomba menulis. Kita tidak apa-apa. Nanti mungkin ada waktu untuk kita bisa membedahkan lebih ilmiah lagi dari pendekatan premisnya, baik mayor maupun premis minor, supaya bisa keluar apakah kita berpegang pada kata lomba cipta atau lomba menulis lagu. Karena undang-undang di Republik ini bilang undang-undang hak cipta. Dan lagu ada di dalamnya. Tapi itulah terobosan yang dilakukan oleh Taman Budaya dan kita menerimanya. Tepuk tangan dulu untuk Taman Budaya. Kami membaca lagu-lagu itu dengan sangat teliti, mendebatkannya, membedahnya dari sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Dan panitia kali ini hebat, luar biasa, dia sudah memberikan sekian banyak kriteria yang dikaji secara
ilmiah untuk sebuah karya lagu. Kalau dilombakan tuh mesti memenuhi form ini. Dan kami bertiga melakukan tugas itu dengan baik, membedahnya dengan baik dan menentukan 6 finalis dan juga menetapkan urutan pemenangnya. Yang paling simpel dari semua adalah bahwa memang dalam lomba cipta seperti ini orang harus mampu untuk membedah kata itu. Menulis lagu itu orang harus mampu untuk membedah, mencernahkannya, yaitu menulis lagu pop. Pop itu dulu pertama-tama yang harus dipikirkan dalam pikiran seseorang yang mau menulis lagu untuk dilombakan. Kalau untuk diri sendiri tidak ada masalah, kita bicara dalam frame lomba. Dan oleh karena dia berpikir tentang itu, populus atau populer, maka dia harus berpikir bahwa apa yang dia tulis itu harus bisa disukai banyak orang, disenangi banyak orang, diterima oleh banyak orang. Mengapa begitu? Karena itu tuntutan dari penyelenggara. Penyelenggara menuntut bahwa dia membuat lomba menulis lagu, tapi lagu itu harus populer. Lagu yang dia kasih juara itu nanti adalah sebuah lagu yang disenangi banyak orang dan dapat diterima banyak orang. Itulah konsep dasarnya. Baru kemudian dia kaji yang berikutnya lagi. Daerah. Nah, kalau ditambah dengan daerah, maka dia lihat konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Panitia penyelenggara minta apa? Oh, minta boleh menggunakan bahasa daerah, boleh menggunakan dialek, boleh menggunakan bahasa Indonesia, nanti perhatikan di situ. Nah, ketika disitulah seseorang mesti mengekspresikan kekuatan daripada daerahnya. Idiom kedaerahannya dimasukkan ke dalam struktur. Oh iya. Apakah itu ada di motifnya? Apakah itu kemudian dirangkaikan menjadi satu frase, kemudian berkembang menjadi paragraf daripada lagu itu? Lalu kemudian inti pesannya itu dia mau taruh di bagian chorus kah? Atau di bagian mana yang mesti dia prioritaskan? Nah, itu penting. Karena dia terikat dengan apa yang diingini oleh panitia. Sehingga pesan itu kemudian setelah didengarkan oleh banyak orang, bisa mengerti dan bisa menerimanya. Apakah dia menerima itu dari sisi pendekatan lirik atau dari sisi pendekatan melodinya? Bagaimana melodinya itu mengalir, lompatan-lompatannya, bagaimana intervalnya. Semua itu menjadi pilihan. Pilihan itu yang menjawab tadi konsep di depan itu. Popnya itu, populernya itu. Yang membuat orang itu senang, banyak orang senang, banyak orang menerima, disukai oleh banyak orang. Kalau banyak orang senang dan banyak orang menerima dalam konteks pop, maka lagu itu kemudian nanti pada waktunya akan menjadi lagu rakyat. Sudah pasti menjadi lagu rakyat. Karena diterima secara umum, di mana-mana orang bisa menyanyikannya. Dan kalau dia mau diterima sebagai lagu rakyat, lagu yang populer sekali, pesannya harus baik. Tidak mungkin memuat pesan yang tidak baik, anti gender,
misalnya. Pesan-pesan yang diskriminatif misalnya, tidak boleh ada. Itu konsekuensi. Karena kita mau membuat lagu populer. Gitu. Kalau lagu populer, lagu yang merayat. Lagu yang merayat itu kan kita kenal ada pernyataan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau lagu itu diterima oleh semua rakyat, itu rakyat senang. Suara rakyat itu rakyat menyanyikan itu semua kebaikan. Tidak ada keburukan. Nah ini yang mesti dipikir selalu oleh penulis lagu. Kalau dia mau bikin lagu pop untuk lomba. Tapi kalau dia mau bikin untuk dirinya sendiri, untuk urusan komersial, tidak ada urusan. Nah, yang kedua, soal merangkaikan melodi ini, jangan diribet-ribetkan. Kan kita memilih nih. Kita menulis dengan birama yang jelas. Nanti waktu ada yang orang menulis, sudah gitu, nanti kan kita garap musiknya jadi begini. Anda mau garap musik model apa saja nggak apa-apa. Lagunya itu juga. Harganya itu juga. Intervalnya itu juga. Pola melodinya itu juga. Motifnya itu juga. Dan oleh karena itu secara dasarnya pencipta kami sarankan menulis dengan jelas harganya. Iramanya jelas. Semua jelas. Keselarasan itu yang paling jelas. Selaras antara melodi dan lirik. Jangan nanti contoh beta pulang. Beta pulang. Tidak ada beta pulang di dalam konsep dialektika orang Ambon, orang Maluku. Yang ada adalah beta pulang. Bukan beta pulang. Itu harga dan interval salah. Oleh karena itu orang memilih interval, memilih harga, dan memilih lirik. Suku kata itu selaras. Supaya itu dia jalan semua bagus. Ini mesti saya sampaikan supaya ke depan dalam membuat lagu, ya dasar-dasarnya seperti itulah. Nanti kalau dikembangkan di dalam soal garapan aransemen musik yang berbeda, terserah saja. Tapi lagu dasarnya memiliki birama yang jelas, interval jelas, harganya itu jelas, biramanya itu jelas. Yang berikut, terima kasih untuk Taman Budaya, karena prosentase hasil menulis lagu ini berjalan dengan baik. Mungkin kita berharap bahwa untuk ke depan ini dibawa ke panggung besar. Walaupun tanpa penonton misalnya. Di panggung besar dan teman-teman para penulis lagu ini bisa memilih penyanyi-penyanyinya yang handal. Seperti tadi Pak Rodi sudah katakan, itu betul. Kita berada di panggung kreatif. Kita bikin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi juga untuk teman-teman penulis lagu, jangan tanggung. Jangan istilahnya latah. Ya sudah tanggunglah, karena kita sudah masuk, harus sikat betul-betul. Tampil prima betul. Ya, tampil prima betul. Memang ini soal idealisme. Apakah karya, apakah presentasi karya itu berbanding lurus dengan pendapatan misalnya. Kadang-kadang orang memilih mengorbankan pendapatan untuk kepuasan. Dan itu berkesenian sesungguhnya. Kami sarankan, supaya kalau ke depan mungkin Taman Budaya kasih panggung yang lebih besar lagi untuk teman-teman para seniman yang
berkarya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, dan yang paling terakhir memang begitu hukumnya di dalam hukum lomba. Kami sudah putuskan dan keputusan Dewan Juri biasanya itu hukumnya absolut, tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabea. Terima kasih untuk arahan Dewan Juri kita yang kedua, Dr. Andus Semitoisuta. Dan pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan bersama arahan dari juri kita yang terakhir yang adalah Ketua Dewan Juri, sekaligus pengumuman pemenang final Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021. Bagi para peserta yang namanya disebutkan oleh Ketua Dewan Juri, disilakan untuk dapat naik ke panggung. Kepada Ketua Dewan Juri Igor Sopamena, SSN, waktu dan tempat kami silakan. Baik, selamat sore Bapak Saudara semua yang terhormat, Bapak Taman Budaya, Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, Bapak Reni Sopalawakan, beserta jajaran juga staf dan penyelenggara yang kita hormati juga Bapak Dewan Juri Bapak Semitoisuta dengan Bapak Roni Lopis, yang beta hormati dan beta cintai juga Bapak para pencipta yang sudah berkolaborasi baik dalam presentasi tadi dengan para penyanyi. Pertama-tama kita mau mengajak Katong semua untuk mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan yang kasih Katong ada di sini semua dengan kebaikan Tuhan. Katong bisa bernyanyi baik, bisa present Katong punya karya dengan baik, dan itu sukacita for Katong semua. Nah, perkenalkan beta Igor Sopamena. Beta mau sharing sedikit tentang hal-hal yang beta alami selama ini. Kita tahu bahwa proses menciptakan lagu itu yang gampang. Katong sebagai pencipta lagu, Katong harus dibekali dengan kemampuan musikal, Katong harus tahu ritme, Katong harus tahu harmoni, itu yang untuk membantu Katong menyusun akord, kemudian Katong harus mengetahui melodi. Yang kedua yang agak sulit itu Katong pasti struggling, Katong akan kesulitan dengan menulis. Itu kenapa Katong juga harus punya kemampuan linguistik yang baik, literasi yang baik pada saat menulis lagu. Nah, dalam proses-proses menciptakan seperti itu, harusnya ada akumulasi antara melodi dan lirik yang baik. Yang beta lihat tadi setelah dipresent itu di luar ekspektasi sewaktu beta memproses lagunya. Ternyata setelah ditampilkan sangat-sangat bagus. Itu poin plus yang beta lihat tadi. Dan dengan kerendahan hati mohon izinkan beta untuk membaca sedikit tentang poin penilaian yang beta lihat pada saat proses menilai karya Saudara dong. Nah, yang pertama itu, Saudara dong perlu tahu bahwa yang Katong nilai itu adalah nilai asli dari partitur saat Katong membaca. Ya, yang kemudian tadi Bapak Semi juga sudah menyinggung bahwa ini lomba menulis lagu pop daerah Maluku, yang harusnya pop itu berarti Katong harus menciptakan lagu yang dikenal dan disukai banyak orang, yang berarti harus kontekstual dan kekinian. Nah, kemudian yang beta lihat itu dari kebanyakan pencipta adalah yang beta alami sekarang juga seperti itu. Katong kurang memperbanyak referensi mendengar musik berkembang saat ini. Itu dari pola melodi, dari pola ritmikal, harmoni, bahkan penggunaan gimmick pada saat proses penciptaan lagu itu harus dipikirkan. Kemudian kalau dalam frame pop itu berarti Katong harus membuat melodi juga yang gampang diingat. Ya, itu berarti kayak Katong bikin motifnya tuh sederhana saja tapi bisa disimak, satu kali orang dengar itu sudah seharusnya menjadi respon Katong gitu. Nah, yang berikutnya beta sing panjang-panjang lain, yang paling penting dari kesuksesan sebuah lagu menurut beta itu ada faktor X. Faktor X ini kadang menurut beta tuh yang bisa diduga. Itu tergantung kayak on moment, perasaan si pendengar itu dia ingin mendengar lagu itu menurut beta faktor X. Kemudian nuansa yang dihadirkan, lalu kemudian kebutuhan pendengar pada momen itu. Nah, beta baca sedikit tentang teknis yang beta nilai di sini. Ada beberapa peserta yang menggunakan modulasi menurut beta yang
yang terlalu efektif. Jadi sebaiknya penggunaan modulasi kalau bisa harus dengan maksud dan tujuan, bukan sekedar kepentingan musikal atau tren. Itu menurut beta, itu idealisme beta. Yang kemudian kedua itu pemilihan tempo, genre harus sesuai dengan arah lagunya, jangan sampai kontradiksi. Nah itu yang Kotong alami pada momen ini. Pada masa ini banyak sekali orang yang menciptakan lagu sedih, tapi menggunakan tempo yang cepat. Kalau lagu itu sudah di rearrangement, sing papa. Tapi kalau lagu itu pertama kali keluar, jauh lebih baik jika dia dikeluarkan dengan makna aslinya, dengan tujuan aslinya. Seperti itu ya. Tadi juga disinggung oleh Bapak Sem bahwa tentang aksentuasi, ya harus sama seperti kita sedang berbicara. Beta menganggap musik itu sebagai bahasa universal. Sama seperti Kotong sekarang sebentar berbicara dengan semua orang, itu juga yang harus Kotong lakukan lewat musik. Gitu. Jadi yang tadi Bapak Sem bilang, beta cinta C bukan beta cinta C, beta cinta C, harusnya seperti itu. Ya, yang positif yang beta lihat adalah beta mesti kasih apresiasi kepada penulis lagu yang mengedukasi generasi dengan mengajarkan bahasa yang tepat, aksentuasi yang tepat, dan ilmu musikal. Itu memperkaya Kotong Provinsi Maluku. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan teks atau peribahasa Maluku sudah sesuai fakta aktual atau realita yang terjadi saat ini. Nah, pada akhirnya menurut beta menciptakan sebuah karya musik, karya seni itu adalah tentang kejujuran dalam berkarya. Bukan tentang Kotong imitasi orang, bukan tentang Kotong lihat orang lain, Kotong ingin berbuat sesuatu. Tapi itu harus bangkit dari kesadaran Kotong pribadi masing-masing. Gitu. Jadi dia masih betul-betul orisinal. Kita angkat kata-katanya kakak Glenn Fredly untuk pernah bilang bahwa setiap lagu itu akan mencari pemiliknya. Sekarang mungkin kalau seandainya Mbak Saudara Dong Seng Juara atau lagu yang Kotong bikin yang didengar orang lain, tiap lagu itu pasti akan mencari momennya. Jadi percaya saja, apapun yang Kotong lakukan dengan hati pasti akan sampai ke hati. Itu saja dari beta. Jadi beta akan langsung ke poin pembacaan hasil lombanya. Baik, keputusan Dewan Juri penentuan pemenang peserta terbaik dari 6 besar finalis Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021. Membaca surat dari PLH Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku nomor 12 garing TBM garing KS garing 2021 tanggal 6 September 2021 tentang A. Permintaan bantuan tenaga juri. B. Petunjuk pelaksanaan lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021. Menimbang bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap penyelenggaraan lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021 perlu dibentuk tim penilai atau dewan juri yang terdiri dari pertama, Igor L. Sopamena SSN sebagai ketua merangkap anggota, yang kedua, Insinyur Roni Lubis MSCF sebagai anggota, 3. Dr. Andus S.A. Toisuta sebagai anggota. Mengingat A. Hasil rapat Dewan Juri setelah selesai penilaian penentuan pemenang peserta terbaik dari 6 besar lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021 hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 memutuskan menetapkan pertama, hasil penilaian peserta finalis terbaik dari 6 besar lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021 sebagai hasil penentuan pemenang. Kedua, peserta yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan Dewan Juri ini tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Oktober 2021. Dewan Juri Igor L. Sopamena SSN sebagai ketua merangkap anggota, Insinyur Roni Lubis MSCF sebagai anggota, Dr. Andus S.A. Toisuta sebagai anggota. Baik, lampiran keputusan Dewan Juri penentuan peserta terbaik 6 besar finalis lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021. Kita akan bacakan dari peringkat ke-6. Peringkat ke-6.
dengan jumlah nilai 1.700 adalah nomor undian 3, Munggai Sumandidi. Baik, berikutnya pemenang kelima dengan jumlah nilai 1.750 adalah peserta dengan nomor undian 2, Inga Bye-Bye. Berikutnya pemenang dengan predikat keempat dengan jumlah nilai 1.800 adalah nomor undian kelima, Oh Layeni. Kita akan masuk ke pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, pemenang ketiga dengan jumlah nilai 1.950 adalah nomor undian 6, Tanah Leluhur. Nah, sekarang yang pertama dan kedua, kita akan bacakan yang kedua. Pemenang kedua dengan jumlah nilai 2.000 adalah nomor undian 4, Tiakur. Dan pemenang pertama jumlah nilai 2.350, nomor undian 1, Sapa Bale Batu Batu Bale Dia. Terima kasih. Terima kasih untuk Ketua Dewan Juri kita untuk keputusan pemenang. Dan inilah para pemenang kita, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk karya-karya luar biasa yang telah dihasilkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi penyerahan hadiah pemenang final Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku tahun 2021. Dan untuk peringkat 4, 5, 6, apresiasi hadiah akan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri Igor Sopamena SSN. Waktu dan tempat kami persilakan. Inilah hadiah untuk pemenang keempat. Mendapatkan uang tunai dan juga piala. Sekali lagi selamat untuk pemenang kita yang keempat. Selanjutnya pemenang kelima. Juga berhak mendapatkan piala dan juga bonus uang tunai. Sekali lagi selamat untuk pemenang kelima. Dan pemenang keenam juga sama mendapatkan piala dan bonus uang tunai. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi foto bersama. Terima kasih untuk Ketua Dewan Juri Igor Sopamena SSN. Selanjutnya kita akan masuk pada penyerahan hadiah pada peringkat 1, 2, dan 3. Hadiah akan diserahkan oleh PLH Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, Dr. Andus Reni Sopaheluwakan. Kami silakan.
piala dan juga bonus uang tunai. Selanjutnya piala dan juga uang tunai diserahkan untuk pemenang kedua. Dan yang terakhir, untuk pemenang ketiga, kita mendapatkan piala dan juga uang tunai. Kami mohon kesediaan untuk bisa foto bersama Bapak dengan seluruh para pemenang. Juga mohon bergabung bersama kita, Ketua Dewan Juri. Dengan hormat kami juga mengundang kehadiran dari Pak Semi Toisuta selaku Dewan Juri kita untuk bergabung juga di atas panggung melakukan sesi foto bersama dengan seluruh pemenang, keenam pemenang kita dalam lomba menulis lagu pop daerah Maluku tahun 2021. Sekali lagi terima kasih untuk Dewan Juri dan para pemenang. Kami persilakan untuk boleh kembali ke tempatnya semula. Pemirsa seluruh pencinta seni dan budaya di tanah air, selanjutnya kita ikuti bersama arahan PLH Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku. Dengan hormat Dr. Andus Reni Sopeluakan, waktu dan tempat kami silakan. Yang kita hormati Bung Igor Sopamena, Sarjana Seni. Pak Dr. Andus S.A. Toisuta dan Insinyur Roni Lopis MSCF beserta presentasi lomba menulis lagu pop daerah Maluku, bahkan para seniman di mana saja berada yang sementara menyaksikan kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Tabia. Dari tempat ini, saya selaku PLH Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, seharusnya saya tidak menyampaikan banyak terkait arahan di saat sore hari. Karena tadi kita lihat bahwa laporan dari Ketua Panitia juga sudah jelas dan sudah banyak yang beliau ungkapkan di situ. Dan juga secara teknis para Dewan Juri, baik itu Bung Igor Sopamena maupun Pak Semi Toisuta, bahkan Pak Roni Lopis, banyak juga yang sudah berbicara mengenai hal teknis. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bagi
peserta maupun para seniman, khususnya yang ada di daerah Maluku, bahwa Taman Budaya adalah rumahnya seniman. Dan oleh sebab itu, Taman Budaya selalu menyediakan ruang untuk para seniman berekspresi dalam melakukan karya-karya atau menentukan karya-karya terbaik lewat kegiatan-kegiatan yang sama-sama kita laksanakan di tahun 2021. Tadi malam kita juga boleh melaksanakan kegiatan Festival Musik Rakyat. Dan di hari ini juga kita ada dalam presentasi Lomba Menulis Lagu Pop Daerah Maluku. Dan ini merupakan program Taman Budaya di tahun 2021 menjawab pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan juga oleh Taman Budaya sebagai unit pelaksana teknis di daerah, maka kegiatan ini dapat kami laksanakan. Dan untuk peserta yang telah berhasil dalam penulisan lagu atau dalam presentasi lagu pop daerah Maluku di hari ini, ada 6 besar yang sudah disampaikan hasilnya oleh Dewan Juri, Suara 1, 2, 3, dan Harapan 1, 2, 3. Semoga itu jangan merasa bangga dengan apa yang saudara-saudara lakukan, dan tetapi terus memupuk, terus tingkatkan supaya pembinaan dan pengembangan kesenian ini tetap kita jalankan dan kita tetap eksis demi pengembangan atau pembinaan kesenian yang ada di daerah ini. Dan bagi peserta atau Bapak Ibu yang belum berhasil, itu merupakan satu keberhasilan yang tertunda, dan lebih giat lagi supaya kalau ada di tahun-tahun depan Taman Budaya melakukan kegiatan seperti ini, mungkin Bapak Ibu juga ada dan bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Yang berikut kepada Dewan Juri, Bung Igor Sopomena, Pak Semi Toisuta, dan Pak Roni Kubis. Pak Semi ini kan Bapak Ibu semua tahu adalah mantan Kepala Budaya. Memang beliau ini mempunyai talenta maupun bakat di bidang seni, khususnya di bidang seni tarik suara maupun seni musik. Dan juga Bung Igor maupun Roni Kubis. Dan ini merupakan SDM yang baik bagi peningkatan dan pengembangan agar kesenian maupun kebudayaan yang ada di daerah Maluku ini, apakah itu pada bidang musik, tarik suara maupun juga pada bidang-bidang yang lain. Dan terima kasih kami sampaikan kepada ketiga Dewan Juri yang telah bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan 6 besar lomba penulisan lagu pop daerah Maluku di saat ini. Apa yang ketiga Dewan Juri lakukan itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan. Yang berikut, bagi peserta juga kami mengucapkan terima kasih boleh berpartisipasi, boleh mengikuti kegiatan ini dari menciptakan lagu sampai pada presentasi di hari ini. Dan biarlah bukan saja di hari ini, tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak Ibu juga boleh ada bersama kami. Rumah
seniman, rumah bagi seniman. Juga kepada panitia yang telah bekerja dengan keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada kru Studio 51 juga yang telah banyak membantu kami dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan dan pengembangan kesenian. Kemudian yang dapat saya sampaikan lewat arahan ini, dan dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menutup kegiatan presentasi lomba penulisan lagu pop daerah Maluku tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pemirsa dari Taman Budaya Provinsi Maluku, UNESCO's Ambon City of Music. Saya Monica Seipala mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Selamat berpisah dan tetaplah mengikuti persembahan seni budaya dari Taman Budaya Provinsi Maluku yang ditayangkan melalui kanal YouTube Taman Budaya Provinsi Maluku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di momen selanjutnya. Amato! Yeay, selamat